Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang luar biasa. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita lihat sama-sama dari kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan sama-sama amin. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini ya kita mengerti bahwa Tuhan sebetulnya yang adalah Raja kita menghendaki saudara dan saya yang adalah putra putri kerajaannya hidup dalam kebenaran, yaitu hidup yang selaras dengan firman-Nya. Haleluya. Dan ini gak bisa ditawar-tawar saudara terkasih dalam Tuhan, karena ini kehendak daripada Bapa kita, kehendak daripada Raja kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana hidup selaras dalam kebenaran firman Tuhan? Ya, artinya saudara dan saya harus menjaga seluruh kehidupan kita, baik itu tubuh, baik itu jiwa kita, baik itu roh kita, agar kita tidak bercacat celah. Ya, setiap saat, setiap waktu kita harus jaga ya, dengan cara kita menjauhkan ya segala pelanggaran, segala dosa, segala kejahatan. Kita harus jauhi semuanya. Haleluya. Sebab sebagai warga kerajaan Allah, sebagai warga kerajaan surga, saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Oleh sebab itu sudah sepantasnya kita harus hidup selaras sesuai dengan kebenaran firman-Nya, yaitu haleluya, hidup yang saudara terkasih dalam Tuhan dengan tingkah laku, karakter, pikiran yang selaras dengan apa yang menjadi gambaran daripada Raja kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sebab dalam 2 Korintus 5 ayat 17 menegaskan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Bukankah saudara dan saya sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus? Oleh sebab itu, yuk kita belajar hidup benar di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama, saudara terkasih dalam Tuhan, Roma 12 ayat yang kedua ya, mengingatkan kita, dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Haleluya, haleluya. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini, hal yang pertama untuk saudara hidup benar di dalam Tuhan, yaitu saudara harus menjadi ya segambar serupa dengan Kristus, yaitu meninggalkan ya kehidupan duniawi saudara. Haleluya. Ya, Pak Pendeta, kita kan masih hidup di dunia. Ya, maksudnya saya bukan meninggalkan dunia ini, tapi meninggalkan kehidupan dunia, yaitu meninggalkan segala keinginan daging kita. Haleluya. Berani menyalibkan tubuh kita, saudara terkasih dalam Tuhan. Hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, kita berani berkata tidak. Haleluya. Itu maksudnya saudara terkasih dalam Tuhan. Yang kedua ya, hidup benar di dalam Tuhan artinya saudara harus belajar konsisten membangun keakraban dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab
kehidupan yang benar tidak akan pernah bisa terjadi kalau saudara tidak pernah punya hubungan yang intim dengan Raja kita. Waktu saudara intim, akrab dengan Raja kita, saudara mengenal isi hatinya, saudara mengenal pribadinya, maka saya percaya saudara akan mengikuti kehendaknya, mengikuti isi hatinya, karena kita tahu apa yang menjadi isi hatinya itu yang terbaik buat kehidupan saudara. Begitu juga dengan kehidupan saya. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, ya, untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran, yaitu kita harus berani hidup dengan standar daripada Raja kita, standar Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ya, sebab saya mau katakan bahwa ya, Raja kita, Tuhan kita itu punya standar ya. Seringkali kita menganggap remeh dengan kita katakan ya sudahlah, kayak gini mah biasalah. Saudara, bagi kita biasa, tapi bagi Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan, tidak ada yang biasa. Semua pakai standarnya. Apa standarnya? Yaitu kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara mau tahu saudara sudah masuk dalam standar Tuhan atau belum, coba saudara cek ya. Apakah yang menjadi standar Tuhan itu sudah saudara lakukan belum dalam kebenaran firman Tuhan? Saya percaya kalau saudara sudah melakukan standar Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kita, maka saya percaya saudara layak dikatakan saudara sudah hidup di dalam kebenaran. Amin. Haleluya. 3 hal ini kita pegang. Yuk kita tinggalkan yang lama-lama dan kita berjalan dalam kebenaran untuk menjadi ya ciptaan yang baru untuk kita hidup benar di mata Tuhan. Haleluya. Ingat kisah Nuh ya, karena dia orang yang benar di zamannya, maka dia diselamatkan. Bahkan karena dia, satu keluarganya pun menerima anugerah keselamatan. Jadi belajarlah hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Izinkan saya berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, izinkan kami putra-putri kerajaan-Mu terus di saat kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman Tuhan, dimampukan untuk kami yang telah dibenarkan, untuk kami terus bisa berjalan menjadi orang yang benar, yang artinya kami selalu menyenangkan hati Engkau sebagai Raja kami. Terima kasih, hanya karena Roh Kudus kami akan dimampukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.